Selamat sore teman-teman. Kita lanjutkan materi kita minggu ini mengenai pembangkit bilangan acak. Jadi salah satu elemen penting yang ada dalam kriptografi itu adalah bilangan acak. Acak ini sendiri kan artinya tidak bisa diprediksi. Jadi bilangan acak ini adalah bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya maupun nilainya. Nah, sebelum-sebelumnya kan kalian juga sudah mempelajari juga beberapa algoritma kriptografi yang memerlukan bilangan acak. Nah, contohnya adalah OTP. Di sini haruslah berupa barisan bilangan acak. Kemudian initialization factor IV di dalam blok chipper ini juga berupa barisan bit acak. Kemudian beberapa parameter lain nilai di dalam algoritma Diffie-Hellman dan juga L-Gamal ini juga berupa bilangan acak, dan masih banyak contoh lainnya. Jadi bilangan acak sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah bilangan acak sejati atau true random numbers. Jadi maksudnya adalah bilangan acak yang tidak dapat diulang pembangkitannya. Jadi bilangan acak sejati ini dibangkitkan dari fenomena fisik yang terjadi secara acak. Nah, contohnya adalah kalau kita menomori 100 potongan kertas dengan angka 1 sampai 100, kemudian kalian lemparkan semua kertas itu ke atas dan jatuh lagi ke lantai. Nah, di sini kalian perhatikan angka-angka yang muncul pada kertas yang tidak terbalik. Nah, itu adalah angka-angka acak sejati. Kemudian kalau kalian mengulang untuk melempar lagi, angka-angka yang muncul itu tidak sama lagi dengan percobaan pertama. Kita katakan bahwa bilangan acak sejati ini bersifat undeterministic. Artinya itu adalah tidak dapat diprediksi kemunculannya dan tidak bisa diulang. Kemudian untuk bilangan acak yang kedua yaitu adalah bilangan semi acak atau pseudo random numbers. Untuk yang ini bilangan semi acak ini adalah bilangan acak yang dibangkitkan dari sebuah prosedur komputasi berdasarkan satu atau lebih parameter nilai awal yang disebut sebagai umpan atau seed, dan berlaku juga sebagai kunci. Jadi pembangkit bilangan semi acak ini dinamakan sebagai pseudo random number generator atau biasanya disingkat menjadi PRNG. Sebuah PRNG ini dapat menghasilkan barisan bilangan acak yang panjang. Barisan bilangan acak yang sama ini dapat dibangkitkan ulang kembali asalkan kunci yang digunakan ini adalah sama. Nah, salah satu karakteristik pembangkit bilangan semi acak adalah bersifat periodik. Artinya adalah bahwa barisan bilangan acak yang dibangkitkan akan berulang kembali dari awal setelah satu siklus atau satu periode. Panjang dari periode ini bergantung pada parameter awal yang digunakan. Karena sifat periodik ini, maka bilangan semi acak bersifat deterministik. Untuk yang pertama akan kita pelajari tentang linear congruential generator atau LCG. Jadi pembangkit bilangan acak kongruen lancar ini adalah salah satu pembangkit bilangan acak konvensional. Untuk rumusnya sendiri bisa kalian lihat di layar. Jadi XI ditambah 1 sama dengan AXI ditambah B dimoduluskan dengan M. Nah, dalam hal ini XI ditambah 1 itu maksudnya adalah bilangan acak ke I. Untuk XI sendiri itu adalah bilangan acak sebelumnya, M itu modulusnya, yang pasti itu lebih dari 0, A itu adalah faktor pengali, dan B itu adalah increment. Jadi untuk parameter A, B, dan M ini semuanya adalah konstanta. Pertama, untuk memulai pembangkitan bilangan acak diperlukan sebuah nilai awal X0 yang disebut sebagai umpan atau seed. Jadi umpan ini akan berlaku sebagai kunci, dan dengan yang umpan yang sama ini akan didapatkan atau dibangkitkan kembali barisan bilangan acak yang sama. Jadi untuk contohnya sendiri, kalau misalnya kita punya A sama dengan 7, B sama dengan 11, dan M sama dengan 17, maka sebuah LCG ini yang berikutnya itu adalah XI ditambah I sama dengan 7 dikalikan dengan XI ditambah dengan 11 dimoduluskan dengan 17. X0 itu adalah sama dengan 0. Nah, dapat juga digunakan untuk membangkitkan barisan bilangan acak integer yang tidak terbatas
sebagai yang tertampil di layar. Jadi ini contoh I yang selanjutnya 0 sampai 24. Nah, itu hasilnya adalah seperti itu. Periode LCG ini adalah 16, sebab setelah 16 kali perhitungan, bilangan acaknya itu terulang kembali. Jadi LCG ini memiliki periode tidak lebih besar dari M. Dan pada kebanyakan kasus ini periodenya kurang dari itu. Jadi LCG ini mempunyai periode penuh atau M dikurangi 1 jika memenuhi syarat. Yang pertama itu adalah B relatif prima terhadap M. Yang kedua adalah jika A dikurangi 1 dapat dibagi dengan semua faktor prima dari M. Kemudian yang ketiga adalah A dikurangi 1 adalah kelipatan 4 jika M adalah kelipatan 4. Jadi meskipun LCG ini secara teoritis mampu menghasilkan bilangan acak yang lumayan, namun LCG ini sangat sensitif terhadap pemilihan nilai-nilai A, B, dan juga M. Jadi pemilihan nilai-nilai yang buruk ini dapat mengarah pada implementasi LCG yang tidak bagus. Nah, untuk tabel ini memperlihatkan beberapa nilai konstanta A, B, dan M yang memenuhi 3 syarat tersebut. Jadi A misalnya 421, B 1663, M-nya itu 7875. Sampai seterusnya. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh bilangan yang bagus untuk LCG. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan dari LCG sendiri, yang pertama keunggulannya itu adalah terletak pada kecepatannya dan hanya membutuhkan sedikit operasi aritmatik. Tetapi sayangnya LCG ini tidak aman digunakan untuk kriptografi karena bilangan acaknya ini dapat diprediksi urutan kemunculannya. Jadi, oleh karena itu LCG ini tidak aman digunakan di dalam sistem kriptografi, tetapi masih bisa juga dimanfaatkan untuk aplikasi non-kriptografi seperti simulasi. Nah, jadi di sini sebab LCG ini sendiri dapat memperlihatkan sifat statistik yang bagus dan sangat tepat untuk uji-uji empirik. Kalau tadi kita berbicara tentang pembangkitan bilangan acak yang tidak aman untuk kriptografi, nah selanjutnya ini kita berbicara tentang pembangkitan bilangan acak yang aman untuk kriptografi. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui, kriptografi ini memerlukan pembangkit bilangan acak yang aman untuk digunakan. Jadi aman ini berarti bilangan acak ini tidak dapat diprediksi kemunculannya oleh pihak lawan. Jadi pembangkit bilangan acak yang dapat menghasilkan bilangan yang tidak dapat diprediksi oleh pihak lawan ini biasanya dinamakan sebagai Cryptographically Secure Pseudo-Random Generator atau biasanya disingkat CSPRNG. Nah, jadi sebuah CSPRNG ini harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama itu adalah secara statistik ia mempunyai sifat-sifat yang bagus, yaitu lolos uji keacakan secara hitung statistik. Yang kedua adalah tahan terhadap serangan yang serius. Serangan ini bertujuan untuk memprediksi bilangan acak yang dihasilkan. Jadi kebanyakan PRNG ini tidak cocok digunakan pada CSPRNG karena tidak memenuhi kedua persyaratan CSPRNG yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi CSPRNG ini dirancang untuk tahan terhadap bermacam-macam kriptanalisis. Nah, untuk perancangan CSPRNG ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu adalah perancangan berbasis primitif kriptografi. Nah, maksudnya adalah yang pertama, algoritma Cipher Block yang aman ini dapat dikonversi menjadi CSPRNG dengan mode counter. Nah, hal ini dilakukan dengan memilih kunci acak dan menenkripsi 0, mengenkripsi 1, mengenkripsi 2 sampai seterusnya.
Nah, kalau seperti itu caranya, jadi jelas bahwa periodenya itu akan menjadi 2 pangkat n untuk berukuran n bit. Kemudian nilai-nilai awal, kunci dan plain text-nya ini tidak boleh diketahui oleh pihak lawan. Salah satu CSP-RNG yang berbasis Cipperblocks itu adalah menggunakan algoritma DES dan diadopsi sebagai standar FIPS bekerja sebagai berikut. Nah, ini tadi adalah contohnya. Kemudian yang kedua adalah perancangan berbasis teori bilangan. Jadi CSP-RNG ini dapat digunakan juga atau dirancang berdasarkan persoalan matematika yang sulit. Nah, contohnya itu adalah pemfaktoran bilangan menjadi faktor prima, ada juga logaritma diskrit, dan masih banyak yang lainnya. Nah, contoh 2 CSP-RNG ini akan kita bahas selanjutnya, yaitu adalah Bloom-Bloom-Sharp dan juga algoritma modifikasi RSA. Bloom-Sharp, jadi Bloom-Bloom-Sharp ini adalah CSP-RNG yang paling sederhana dan yang paling mangkus, artinya adalah secara kompleksitas teoritis. Jadi BBS ini sendiri dibuat pada tahun 1986 oleh Leonard Bloom, Manuel Bloom, dan Michael Sharp. Nah, jadi untuk membangkitkan bilangan acak dengan BBS ini, langkahnya adalah yang pertama, kalian pilih 2 buah bilangan prima rahasia. Kita misalkan P dan Q yang masing-masing kongruen dengan 3 modulo 4. Jadi di dalam praktek real bilangan prima yang digunakan adalah bilangan yang besar. Kemudian langkah yang kedua, kalian kalikan keduanya menjadi N sama dengan P dikalikan dengan Q. Bilangan M ini disebut juga bilangan bulat Bloom. Kemudian langkah yang ketiga, kalian pilih bilangan bulan acak lain. Kita misalkan sebagai S sebagai umpan sedemikian sehingga 2 kurang dari sama dengan S kurang dari N. Kemudian S dan N ini relatif prima. Kemudian kalian hitung X0 sama dengan S kuadrat dimoduluskan dengan N. Dan yang langkah yang terakhir yaitu adalah barisan bit acak dihasilkan dengan melakukan iterasi sepanjang yang kalian inginkan. Jadi iterasinya adalah yang pertama kalian hitung X ke I sama dengan X ke I dikurangi dengan 1 dikuadratkan dimoduluskan dengan N. Kemudian yang ZI sama dengan bit LSB atau least significant bit dari XI. Jadi bilangan bit acak ini adalah Z1, Z2 sampai seterusnya. Ini adalah Nah, ini misalkan kita memilih P sama dengan 11 dan Q sama dengan 23. Nah, keduanya ini adalah kongruen dengan 3 modulus 4. Nah, misalnya 11 kongruen dengan 3 modulus dengan 4. Modulus 4 dan 23 itu kongruen dengan 3 modulus 4. Kemudian kalian hitung N itu adalah P dikalikan dengan Q. Berarti 11 dikalikan dengan 23. Selanjutnya kalian pilih S. Kita pilih 5. Kalian perhatikan bahwa 5 dan 253 ini adalah relatif prima. Kemudian kita hitung X0 sama dengan 5 kuadrat dimoduluskan dengan 253 itu dapatnya 25. Nah, ini barisan bit acak yang dihasilkan ini. Nah, itu contoh-contoh. Ini contoh perhitungannya. Kemudian jika diinginkan bilangan acak berupa integer, maka barisan bilangan acaknya ini adalah 119, 246 sampai seterusnya. Tetapi kalau berupa barisan bit acak, maka yang dihasilkan itu adalah 10, 1001 dan seterusnya. Jadi bilangan acak ini tidak harus 1 bit LSB, tetapi bisa juga J buah bit. Nah, J sendiri ini adalah bilangan bulat positif yang tidak melebihi log 2 di dalam kurung log 2 dikalikan dengan N. Nah, ini untuk kalau misalkan kita memilih P 11.351 dan Q adalah 11.100.
987. Kalian cari N-nya dengan cara P dikalikan Q. Kalian pilih juga S-nya. Dan kalian pilih J. J ini tidak melebihi log 2 di dalam kurung log 2 dari hasil N-nya tadi, P dikalikan dengan Hi. Kemudian kalian hitung X0-nya dan kalian cari barisan bit acak yang kalian inginkan. Nah, ini contohnya sudah ada semuanya. Keamanan BBS ini terletak pada sulitnya pemfaktoran N. Sebab jika N dapat difaktorkan menjadi P dan Q, maka bilangan acak ini dapat dibangkitkan langsung dengan persamaan yang seperti pada layar. Kemudian nilai N-nya ini tidak perlu rahasia dan dapat diumumkan kepada publik. Nah, BBS ini tidak dapat diprediksi dari arah kiri dan juga tidak dapat diprediksi dari arah kanan. Artinya adalah jika diberikan barisan bit yang dihasilkan oleh BBS, kriptanalis ini tidak dapat memprediksi barisan bit sebelumnya dan juga barisan bit setelahnya menurut Schneier pada tahun 1996. Untuk yang selanjutnya itu CSP-RNG berbasis algoritma RSA. Jadi algoritma pembangkitan bilangan acak berbasis RSA ini secara umum mirip dengan Blam-Blam-Sharp. Untuk algoritmanya ini yang pertama itu adalah kalian pilih dua buah bilangan prima rahasia. Kita misalkan dengan P dan juga Q, dan juga ada bilangan bulat E yang relatif prima dengan P dikurangi 1 dikalikan dengan Q dikurangan dengan 1. Untuk langkah yang kedua, kalian kalikan keduanya menjadi N sama dengan P dikalikan Q. Kemudian yang ketiga, kalian pilih bilangan bulat acak lainnya S sebagai X0. Nah, dalam hal ini adalah 2 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan N. Kemudian yang keempat, barisan bilangan acak dihasilkan dengan melakukan iterasi berikut. Jadi untuk yang pertama, hitung XI sama dengan XI dikurangi 1 pangkat dengan E dimoduluskan dengan N dengan X0 sama dengan S. Kemudian yang kedua, ZI sama dengan bit LSB dari XI. Nah, barisan bit acak itu adalah Z1, Z2 sampai seterusnya. Jadi seperti pada BBS, keamanan pembangkit acak modifikasi RSA ini terletak pada sulitnya memfaktorkan N. Jika N besar, maka pembangkit bilangan acak ini dikatakan aman. Yang selanjutnya itu adalah CSP-RNG berbasis chaos. Jadi untuk saat ini perhatian para peneliti tentang masalah keamanan data banyak tertuju pada sistem dinamis chaos. Sistem dinamis chaos ini mempunyai properti yang berharga di dalam kriptografi, yaitu adalah peka terhadap perubahan kecil kondisi awal sistem. Nah, sifat peka ini itu berarti bahwa bila dua nilai awal dipilih sangat dekat satu sama lain, maka setelah sejumlah iterasi tertentu, maka barisan nilai yang dihasilkan dari keduanya akan berbeda secara signifikan. Salah satu prinsip Shannon yang digunakan pada algoritma kriptografi adalah difusi. Nah, artinya adalah bila nilai awal yang digunakan untuk mengenkripsi data diubah sedikit, maka ciphertext yang dihasilkan akan berbeda secara signifikan. Jadi persamaan chaos dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Untuk barisan nilai acak ini dihasilkan dengan mengiterasi persamaan chaos berdasarkan nilai awal yang diberikan. Untuk yang pertama kita belajar tentang teori chaos. Jadi teori chaos ini berasal dari teori sistem yang memperlihatkan kemunculan yang tidak teratur. Jadi meskipun sebenarnya teori ini digunakan untuk menjelaskan kemunculan data acak. Jadi untuk penemu teori chaos ini adalah seorang ahli meteorologi, yaitu adalah Edward Lorenz pada tahun 1960 ketika ia membuat perkiraan cuaca.
Jadi model matematis cuaca ini diiterasi untuk memperoleh perkiraan cuaca pada waktu yang akan datang. Jadi semakin lama waktu perkiraan cuaca yang dihitung, semakin panjang pula iterasi yang harus dilakukan. Dengan mengubah sedikit nilai awal iterasi hanya sebesar 0,000127, Edward ini menemukan bahwa perkiraan cuaca yang dihasilkan akan mengalami divergensi yang besar. Jadi untuk gambar 8.1 ini memperlihatkan plot kurva dari iterasi terhadap model cuaca tersebut dengan menggunakan nilai awal kurva yang berbeda sebesar 0,000127. Jadi fenomena ini sering dinamakan sebagai efek sayap kupu-kupu atau butterfly effect, yang menyatakan bahwa perbedaan kecil pada nilai awal iterasi dari dua kurva dapat diperbandingkan dengan kepak sayap kupu-kupu. Ini contohnya. Jadi fenomena seperti ini umum di dalam teori chaos, yaitu peka terhadap perubahan nilai awal, yang juga dikenal sebagai ketergantungan yang peka terhadap nilai awal, atau lebih biasanya juga disebut sebagai sensitive dependence on initial condition. Nah, kepekaan ini sendiri berarti bahwa perbedaan kecil pada nilai awal fungsi, misalnya perubahan sebesar 10 pangkat minus 10, setelah fungsi diiterasi sejumlah kali akan menghasilkan perbedaan yang sangat besar pada nilai fungsinya. Nah, sebagai contohnya, jika persamaan chaos dimulai dengan nilai awal 32 dan pada kali yang lain diubah menjadi 32, sekian, maka setelah 100 kali iterasi, nilai fungsi dengan nilai awal ini pertama mungkin 137,54, sedangkan nilai persamaan dengan nilai awal kedua mungkin 1160,934. Gitu. Jadi chaos sederhana adalah persamaan logistik di dalam ekologi yang digunakan untuk mensimulasikan pertumbuhan populasi spesies. Bisa kalian lihat pada rumus yang tertampil. Kemudian untuk persamaan diferensial ini dapat dinyatakan dalam bentuk relasi rekurens. Nah, seperti yang tertampil juga. Jadi dari kedua populasi spesies pada interval waktu yang ditentukan dengan X0 adalah nilai awal iterasi. Kemudian daerah asal X itu adalah 0 sampai 1, yang dalam hal ini 1 ini menyatakan populasi maksimum dan 0 ini menyatakan kepunahan, sedangkan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 4. Konstanta R menyatakan laju pertumbuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana R mempengaruhi persamaan? Nah, di sini konstanta R juga menyatakan bagian dari nirlanjar dari persamaan. Ketika R meningkat, maka kenirlanjaran sistem itu juga akan semakin meningkat. Nah, untuk diagram ini memperlihatkan diagram bifurcation untuk persamaan logistik dari X n plus 1 sama dengan R dikalikan dengan XN dikalikan dengan 1 min XN. Jadi penjelasan untuk grafik ini adalah, jadi di sini memperlihatkan kelakuan fungsi yang A. Dalam hal ini sumbu X menyatakan nilai R, sedangkan sumbu Y menyatakan status sistem, yaitu nilai-nilai X. Nah, bila 0 kurang dari R kurang dari 1, maka nilai awal berapapun akan menghasilkan kepunahan, yaitu nilai X pada akhir iterasi adalah 0. Kemudian bila 1 kurang dari R kurang dari 3, fungsi konvergen ke sebuah nilai atau fixed point, yaitu nilai R yang menghasilkan sistem mempunyai periode 1 siklus. Misalnya, jika R sama dengan 1,5 dan X0 sama dengan 0,25 maksudnya, maka persamaan iterasi akan konvergen ke nilai titik tetap 1/3 atau 0,333 dan seterusnya.
ketika R sama dengan 3, kurva ini terpecah menjadi 2. Nah, ini diistilahkan dengan bifurcation, menghasilkan dua nilai populasi berbeda yang berarti nilai X secara periodik ini berosilasi dari status tinggi ke status rendah. Kemudian periode sistem pada nilai R ini adalah 2. Ketika R meningkat lagi, kurva fungsi terpecah lagi menjadi 4, yang berarti nilai-nilai X yang dihasilkan berosilasi di antara 4 nilai. Periode sistem pada nilai R ini adalah 4. Nah, jadi demikian seterusnya, bifurcation ini menjadi lebih cepat lagi menjadi 4, 8, dan 32. Nah, dengan meningkatnya nilai R sampai tiba pada suatu nilai R tertentu, sifat chaos pun muncul. Pada titik ini tidak mungkin lagi memprediksi kelakuan sistem. Nah, kita dapat melihat bahwa ketika R lebih dari 3,75, sistem mulai melaju dengan cepat menuju area chaos. Jadi kalau kalian lihat pada grafik yang tadi itu yang diarsir. Akhirnya ketika R sama dengan 4, iterasi bergantung sepenuhnya pada nilai awal X0 dan nilai-nilai yang dihasilkan muncul acak meskipun sistem ini deterministik. Nilai-nilai chaos yang dihasilkan akan berada di dalam rentang yang lengkap antara 0 dan 1. Nah, sebagai contohnya, kita menggunakan R sama dengan 4 dan nilai awal atau X0-nya 0,465. Nah, itu contoh dari perhitungannya. Untuk sebaran 100 buah nilai-nilai chaos ini dapat kita lihat pada grafik selanjutnya. Jadi nilai-nilai chaos ini terletak di antara 0 dan 1 dan tersebar secara merata serta tidak ada dua nilai yang sama. Nah, sebagai referensi, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangkitkan barisan bilangan chaos ini menggunakan bahasa C dengan compiler GCC. Nanti kalau kalian mau akan saya kirimkan contoh coding menggunakan program C di Google Classroom. Kalian tunggu saja. Nilai-nilai chaos yang dibangkitkan dari fungsi chaos yang tertampil dibangkitkan setelah iterasi ke-14 dari fungsi chaos yang tadi. Sebagaimana sudah disebutkan pada bagian awal tadi, salah satu karakteristik sistem chaos adalah peka terhadap perubahan nilai awal. Jadi jika nilai awal diubah sedikit saja, maka nilai-nilai chaos yang dihasilkan perbedaannya itu sangat signifikan. Pada tabel 8.2 tadi memperlihatkan jumlah iterasi yang diperlukan untuk memperoleh nilai chaos yang berbeda lebih besar dari 0,0625 jika nilai awal X0 yang digunakan diubah dengan galat error yang sangat kecil. Jadi dari tabel tersebut ini kita bisa melihat dengan pengubahan sebesar 10 pangkat 30 minus 30 dibutuhkan 100 kali iterasi untuk memperoleh nilai chaos yang berbeda lebih dari 0,0625. Sebagai contohnya, pada gambar yang 8.3 tadi, grafik tadi itu nilai awal itu diubah sebesar 0,00001 menjadi X0 sama dengan 0,45601. Nah, jadi setelah iterasi ke-14 nilai chaos ini mulai lebih besar dari 0,0625 dan semakin lama nilainya mengalami divergensi dari nilai-nilai chaos ketika X0 sama dengan 0,465. Nah, untuk gambar 8.4 nanti ini akan memperlihatkan nilai-nilai chaos yang dibangkitkan setelah beberapa kali iterasi. Jadi tabelnya jumlah iterasi yang diperlukan untuk memperoleh nilai chaos lebih dari 0,0625 dengan pengubahan nilai awal sebesar galat yang diberikan. Jadi meskipun sistem chaos ini muncul dengan ketidakaturan yang tinggi, tetapi ia sangat deterministik.
Artinya adalah dimungkinkan membangkitkan nilai-nilai chaos dengan kepastian. Nah, jadi hal ini adalah fitur yang menjanjikan untuk komunikasi secara aman. Kemudian untuk properti chaos yang paling bernilai bagi algoritma kriptografi itu adalah kepekaannya pada nilai awal. Jadi salah satu dari dua prinsip Shannon yang dijadikan panduan dalam perancangan algoritma kriptografi itu adalah difusi, yaitu menyebar pengaruh satu bit plaintext ke seluruh bit ciphertext dengan maksud untuk menyembunyikan hubungan statistik antara plaintext dan juga ciphertext. Jadi perluasan prinsip ini adalah penyebaran pengaruh satu bit kunci ke seluruh bit ciphertext. Untuk prinsip difusi ini relevan dengan properti chaos, sebab jika kondisi awal yang digunakan untuk mengenkripsi data diubah sedikit, misalnya satu bit, ciphertext yang dihasilkan itu akan berbeda secara signifikan. Jadi sifat peka menjamin bahwa jika pihak lawan mencoba mendekripsi data dengan kondisi awal berbeda dan mencari pola hubungan plaintext dan ciphertext, cara itu akan gagal. Nah, pada dasarnya terdapat dua cara untuk merancang algoritma kriptografi dengan chaos menurut Lee pada tahun 2003. Yang pertama yaitu adalah menggunakan sistem chaos untuk membangkitkan aliran kunci bilangan acak yang digunakan untuk memesh plaintext. Cara ini berkoresponden dengan stream cipher. Kemudian untuk yang kedua menggunakan plaintext dan atau kunci rahasia sebagai kondisi awal dan atau parameter kendali. Dengan mengiterasikan sistem chaos sejumlah kali untuk memperoleh ciphertext, cara ini berkoresponden dengan blok cipher. Jadi kebanyakan stream cipher ini menggunakan pembangkit bilangan acak untuk melakukan enkripsi. Kemudian pembangkit bilangan acak ini terdapat pada dua sisi, yaitu sisi pengirim dan juga sisi penerima. Untuk sistem chaos ini digunakan untuk membangkitkan kunci alir berupa bilangan acak. Selanjutnya bilangan acak ini digunakan untuk memesh plaintext menghasilkan ciphertext. Nah, salah satu masalah yang muncul dari bilangan acak dengan chaos adalah nilainya yang berupa bilangan real antara 0 dan 1. Sedangkan kriptografi beroperasi dari himpunan bilangan bulat yang nilainya 0 sampai 255. Agar barisan nilai chaos ini dapat dipakai untuk enkripsi dan dekripsi, maka nilai chaos ini dikonversi ke integer. Ada beberapa teknik untuk konversi ke integer, salah satunya teknik konversi yang sering digunakan yaitu adalah mengambil 3 angka terakhir pada bagian mantisa bilangan real. Nah, contohnya adalah kalau misalnya kita punya bilangan 0,024568, itu diambil 3 angka terakhir dari bagian mantisanya, yaitu adalah 568. Jadi konversi nilai chaos ke integer ini dilakukan dengan menggunakan fungsi pemotongan. Caranya adalah nilai chaos dikalikan dengan 10 berulang kali sampai ia mencapai panjang angka yang diinginkan. Kemudian memotong hasil perkalian tersebut dengan mengambil bagian integernya saja. Jadi secara matematis nilai chaos X dikonversi ke integer dengan menggunakan persamaan seperti yang sudah ada di layar. Nah, ini contohnya. Nah, ini dalam hal ini kon mulai dari 1 dan bertambah 1 sampai X dikalikan dengan 10 dipangkatkan dengan kon lebih besar dari 10 dipangkatkan dengan size min 1. Hasilnya kemudian diambil di bagian integer saja atau dilambangkan dengan pasangan garis ganda pada persamaan sebelumnya. Sebagai contoh misalnya X sama dengan 0,0 sekian dan size itu sama dengan 4. Maka dimulai dari kon sama dengan 1 sampai kon sama dengan 6. Nah, diperoleh perhitungannya seperti itu. Kemudian kalian ambil bagian integernya saja, yaitu 3176. Jadi
3176 itu adalah sebuah elemen dari barisan kunci. Cara yang sama ini kalian lakukan juga dengan nilai-nilai chaos yang lainnya. Materi kita untuk pembangkit bilangan acak sampai di sini saja. Untuk contoh skripnya, ini nanti menggunakan bahasa C, akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Itu nanti bisa kalian coba-coba sendiri di rumah. Kemudian untuk syarat absensi hari ini adalah kalian tuliskan NIM kalian saja di bagian kritik dan saran pada sistem siasat. Cukup itu saja, tidak perlu pertanyaan, jadi cukup NIM saja. Jadi untuk pertemuan minggu berikutnya itu kita akan belajar tentang, sebentar saya lihatkan dulu, kita belajar tentang fungsi head satu arah. Mungkin akan saya gabungkan dengan tanda tangan digital. Jadi untuk minggu depan kemungkinan kita ada 2 bab langsung. Yang pertama yaitu fungsi head satu arah, dan yang kedua itu adalah tanda tangan digital. Kalian bisa cari-cari terlebih dahulu referensinya, bisa kalian baca. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui Google Class ataupun secara chat secara pribadi. Jadi materi minggu ini kita sampai di sini saja. Terima kasih.